Kenapa kamu ingin berduel denganku? Aku ingin menguji batasku. Dia telah mempersiapkan jawaban ini karena tahu pertanyaan ini akan muncul. Batas apanya? Aku akan musnah hanya dengan satu ayunan pedang Lutfil. Itu adalah jawaban yang tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi, Lutfil menanggapinya dengan serius. Kamu mungkin akan terluka. Seseorang yang menghunus pedang tidak boleh takut terluka. Berhentilah menatapku dengan begitu serius. Itu membuatku merasa bersalah. Meski perutnya mual, ekspresi Camilla tetap tenang. Tak lama kemudian, saat matahari mulai tenggelam, lapangan latihan telah kosong. Camilla berdiri dengan pedang di tangannya. Di tengah arena, Lutfil sudah menunggu, tegap dan tenang. Lutfil akhirnya setuju. Segera setelah itu, keduanya menuju ke tempat latihan yang kosong setelah latihan hari itu berakhir. Ketika Camilla melangkah ke lapangan sambil memegang pedangnya, Lutfil sudah berdiri di tengah, siap sepenuhnya. Camilla menelan ludah gugup. Aku benar-benar gila. Demi Tuhan, aku bukan paranormal. Mengapa dia memutuskan untuk memenuhi keinginan hantu itu? Dia seharusnya mengabaikan tatapan sedih di mata Zeno saat dia menatap tempat latihan. Namun dia sudah terlanjur melangkah. Zeno, kamu siap? Mana mungkin aku bisa menolaknya sekarang? Dengan suara samar, roh Zeno menyatu dengan tubuhnya. Gelombang pusing melandainya, diikuti mati rasa mendadak di sekujur tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasanya seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Jadi seperti ini rasanya dirasuki hantu. Ini pertama kalinya Camilla dirasuki seluruh tubuh. Meskipun sesekali dia meminjam tangan Perol, kali ini benar-benar berbeda. Dia bisa merasakan kegembiraan Zeno yang luar biasa, sensasi memegang pedang lagi, juga serunya menghadapi seorang swordmaster sebagai lawan. Lalu dalam sekejap, Zero menyerbu Lutfil dengan sembrono. Benturan pedang pertama mereka membuat ekspresi Lutfil berubah. Camilla sendiri terkejut. Apakah kekuatan itu benar-benar datang dari aku? Katanya, orang yang dirasuki hantu memiliki kekuatan yang hampir seperti manusia super. Tapi ini berada di level yang berbeda. Bagaimana kau tahu ilmu pedang ini? Lutfil yang mengenali gaya khas ilmu pedang Jabilon, menatapnya dengan pandangan terkejut dan bingung. Namun lapangan latihan segera dipenuhi suara benturan baja yang menggelegar. Saat puluhan serangan beradu, Camilla tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kelelahan, tidak ada sedikit pun sensasi lemas. Justru yang ada adalah perasaan bersemangat, kenikmatan mengayunkan pedang, sensasi pertarungan, dan penyesalan kecil bahwa duel ini akan segera berakhir. Semua itu adalah emosi Zeno yang melanda Camilla layaknya gelombang. Lutfil menatap Camilla dengan rasa tidak percaya yang begitu dalam. Lumayan juga. Dengan komentar terakhir itu, kehadiran Zeno keluar dari tubuhnya. Camilla! Tiba-tiba, gelombang rasa sakit yang luar biasa menghantamnya. Seluruh tubuhnya serasa hancur berantakan. Setiap ototnya berteriak kesakitan, seperti diremas-remas hingga robek. Sialan. Kamu baik-baik saja? Memangnya aku terlihat baik-baik saja? Maaf ya. Lupakan saja. Kalau aku melakukan hal gila seperti ini lagi, berarti aku memang bukan manusia. Suara Zeno yang penuh kepanikan memudar saat Lutfil bergegas menghampirinya. Kesadaran Camilla melayang ke dalam kehampaan. Suara marah menembus kesadaran Camilla yang masih kabur. Menyadari itu suara Duk Sorpel, dia buru-buru menutup matanya lagi. Berhadapan dengan Duk Sorpel yang marah bukanlah ide yang bagus. Siapa yang dimarahi sekeras itu? Bagaimana bisa kau melatihnya sebrutal ini sampai dia jadi seperti sekarang? Latihan? Tunggu sebentar. Orang yang dimarahi, apakah itu Lutfil? Camilla buru-buru berseru, mencoba mengalihkan kemarahan Duk. Saat dia mencoba bergerak, rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya, memaksanya diam di tempat.
Bahkan bernafas pun terasa seperti tubuhnya sedang dicabik-cabik. Sosok Duk Sorpel yang bergegas ke sisinya tampak samar, tapi dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah beberapa saat, ketika rasa sakitnya sedikit mereda, dia bisa bicara. Ini bukan salah kakak. Bahkan saat berbicara, keringat dingin membasahi wajahnya. Sulit dipercaya, hanya karena sesi latihan pedang dia jadi seperti ini. Teknik pedang macam apa yang bisa menyebabkan hal seperti ini? Aku yang memintanya. Bahkan jika kamu yang meminta ini. Duk Sorpel berdecak dan kembali melirik Lutfil dengan tatapan mencela. Rupanya, Lutfil tidak menceritakan tentang pertarungan mereka. Dia pasti bungkam tentang fakta bahwa Camilla telah menggunakan jurus pedang Jabilon dengan keahlian luar biasa. Apa kamu baik-baik saja? Iya, maaf sudah membuat masalah. Ini pertama kalinya dia melihat Duk Sorpel memarahi Lutfil. Meski mendapat tuduhan tidak berdasar, Lutfil tidak memberikan penjelasan apapun atau mengungkap kebenarannya. Camilla merasa bersyukur sekaligus merasa bersalah. Saat Duk Sorpel dan Lutfil keluar kamar, Camilla terbaring tanpa bergerak, tidak sanggup menggerakkan satu jari pun. Tapi di sudut ruangan, hantu Derin dan Perol memarahi hantu yang lain. Apa yang kamu pikirkan? Kamu mencoba menghancurkannya? Kau mengamuk di dalam tubuh yang belum terkondisikan. Kamu tidak bisa masuk ke tubuh seseorang kapanpun kau mau. Bahkan hantu harus punya hati nurani. Zeno yang dimarahi habis-habisan oleh keduanya tidak membela diri. Dia tidak bisa menyangkalnya. Setelah sekian lama tidak mengayunkan pedang, dia terbawa suasana dan melupakan kondisi fisik Camilla. Saat hendak meminta maaf, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul dan dia mengangkat kepalanya. Aku akui kesalahanku, tapi siapa kalian sampai berhak memarahiku? Kenapa aku harus meminta maaf pada kalian? Kami adalah... Derin dan Perol terdiam sesaat. Sebenarnya mereka tidak terlalu dekat dengan Camilla, dan mereka sadar tidak punya hak untuk marah. Mereka sudah seperti keluargaku. Suara lirih Camilla memecah ketegangan. Jadi jangan ganggu mentor-mentor kesayanganku. Derin dan Perol menoleh padanya. Wajah mereka dipenuhi emosi. Maafkan aku. Zeno yang diam-diam mendekat menundukkan kepalanya dalam-dalam, penuh penyesalan tulus. Saat dia mengangkat kepala, senyum tipis tersungging di bibirnya. Terima kasih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia kembali merasakan nikmatnya mengayunkan pedang. Itu duel yang luar biasa. Senang kau menikmatinya. Lutfilmu juga sangat mengesankan. Iya benar, pria itu memang luar biasa, menjadi master di usia muda dan dihormati sebagai panutan para kesatria seusianya. Lain kali, aku akan berhati-hati. Iya. Hah? Tunggu, apa? Kemarin aku terlalu bersemangat dan lepas kendali. Lain kali, aku akan lebih berhati-hati. Tunggu. Lain kali, kau tidak akan pergi. Pergi? Aku? Kemana? Kemana lagi? Tentu saja ke alam baka. Kau bilang keinginanmu adalah mengayunkan pedang dengan bebas. Sekarang keinginan itu sudah terpenuhi kan? Kau harusnya pergi. Bebas? Aku belum melakukannya. Malah, sekarang aku merasa lebih bersemangat. Jadi, aku akan mengandalkanmu di masa depan. Aku janji akan lebih santai lain kali. Astaga, pergi sana. Camilla perlahan membuka pintu dan melangkah masuk. Dia menyadari ini pertama kalinya dia masuk ke kamar pribadi Lutfil. Apa kamu sibuk? Tidak. Lutfil meletakkan buku yang sedang dibacanya dan menyuruhnya duduk. Ini untukmu. Camilla meletakkan nampan yang dibawanya di atas meja. Di dalamnya ada puding yang dia buat sendiri, dengan bantuan Perol tentunya. Bagaimana kondisimu? Sudah lebih baik. Ya, meskipun lebih baik itu relatif. Dia masih merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Lutfil juga tidak bertanya lebih jauh, meskipun dia sepertinya tahu. Camilla melihat dalam diam saat Lutfil mencicipi puding. Untungnya, puding itu sepertinya sesuai dengan seleranya, karena dia menghabiskannya dengan cepat.
Kakak, apa kau tidak penasaran? Sudah 5 hari sejak sesi latihan pedang itu, tapi Lutfil tidak pernah bertanya sedikit pun tentang apa yang terjadi. Dia telah menunjukkan keahlian pedang yang luar biasa secara tiba-tiba, tapi Lutfil tidak pernah mengungkitnya. Bahkan saat mereka hanya berdua. Lutfil menatapnya. Apa kau akan menjawab jika aku bertanya? Tentu saja. Dengan jujur? Ya, dia ragu. Dia tidak bisa memberitahu Lutfil bahwa ada hantu yang merasuki tubuhnya. Saat tatapan Lutfil yang tenang menembusnya, dia tidak bisa berbohong. Jika kau tidak mau membicarakannya, tidak apa-apa. Suaranya yang tenang memecah keheningan. Hanya saja, jangan berbohong. Tidak masalah jika kau diam. Kamila perlahan mengangguk. Senyum tipis penuh rasa terima kasih terukir di bibirnya. Terima kasih, Kak. Karena mau berlatih dengannya meski itu menimbulkan masalah. Karena menyembunyikan kebenaran, dan karena tidak ingin terlalu mencampuri urusannya. Dia berterima kasih untuk semuanya. Lain kali aku akan membuat puding lagi. Saat dia berdiri untuk pergi, matanya menangkap sesuatu di meja samping tempat tidur. Seikat bunga gipsopila yang kering. Itu adalah buket yang dia berikan pada Lutfil saat mereka pertama kali bertemu. Kakak suka bunga kering? Iya. Oh, begitu. Apa lain kali dia harus memberinya bunga yang sudah dikeringkan? Arsian tidak bisa menahan tawa. Melihat Kamila tersenyum malu-malu, entah kenapa terasa lucu. Dia baru saja mendengar tentang insiden dengan Profesor JB. Kamila telah menangkap penjahat itu sendirian dan mengirimnya ke penjara. Menghadapi pembunuh sendirian adalah tingkat kenekatan yang baru. Dia berencana memarahinya, tapi wajah ceria Kamila malah membuatnya tertawa. Apa yang akan kau lakukan dengan semua uang itu? Kamila memegang selembar catatan dari satu-satunya bank di Kekaisaran, Bank Fable, yang dijalankan oleh keluarga kerajaan. Saat dia melihat jumlah yang sangat besar di sana, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Duk Sepra telah mengirimkan keuntungan bulan pertama dari penjualan batu mana. Di buku besar, tertera angka yang sangat fantastis. Bagaimana mungkin penjualan 1 bulan bisa sebanyak ini? Dan ini belum termasuk penjualan barang-barang sihir. Bros batu mana yang dipamerkan di pesta ulang tahun Duk Jabilon mendapat banyak sekali pesanan, padahal itu belum resmi dijual. Kok sebegitu senangnya? Tentu saja, kenapa tidak? Itu kan cuma uang. Kau jelas-jelas tidak pernah kekurangan uang sampai kau bisa bicara seperti itu. Siapapun yang mendengarmu akan berpikir kau tumbuh dalam kemiskinan. Aku memang tumbuh dalam kemiskinan. Apa? Kamila menyeringai tipis. Aku baru bergabung dengan keluarga Duk saat berusia 7 tahun. Sebelum itu, aku sangat miskin. Itu bukan kebohongan. Sampai ibunya bertemu dengan Duk Sorpel, hidup mereka dipenuhi kemiskinan sampai-sampai mereka harus mengkhawatirkan makanan setiap hari. Nasib mereka berubah ketika ibunya tidak sengaja menemukan Duk Sorpel yang pingsan di pinggir jalan. Kebaikan hati ibunya yang tulus menolong orang asing, ditambah dengan kecantikannya yang luar biasa, membuat Duk terpesona hingga akhirnya menikahinya. Meskipun sejujurnya, kurasa dia menolong karena Duk Sorpel tampak seperti orang kaya. Dalam kondisi tidak bisa membeli makanan, ibunya berhasil mendapatkan obat mahal untuk merawat pria itu. Menyebutnya sebagai tindakan kebaikan murni, rasanya terlalu optimistis. Apa ibunya akan menolong jika pria itu terlihat seperti pengemis? Bahkan ada masanya kami bertahan hidup 4 hari hanya dengan air. Itu bukan tentang Kamila. Itu dari kehidupan masa lalunya sebagai Sia. Saat ayahnya yang tidak berguna menghilang selama hampir 2 bulan, meninggalkan keluarga tanpa penopang. Ibunya kehilangan pekerjaan di pabrik, dan benar-benar tidak ada makanan di rumah. Mereka harus menahan rasa lapar yang menyiksa hanya dengan air. Ekspresi Arsian berubah canggung, seolah tidak tahu harus menanggapi apa. Dia tahu Kamila adalah putri tiri Duk Sorpel, tapi dia tidak pernah berpikir dalam-dalam tentang masa lalu seperti apa yang mungkin dialaminya. Kenapa kaget begitu? Aku sekarang kaya kok. Kamila tersenyum lagi, mengangkat buku besar berisi keuntungan. Berikan ini pada Duk.
Kenapa? Dia bilang ini untukmu. Simpan saja dulu, aku akan mengunjunginya nanti. Kamila punya rencana baru. Permintaan akan batu mana jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dan terus mengandalkan keluarga Sepra untuk menjualnya, mungkin akan menimbulkan komplikasi. Untuk saat ini, mereka memasok batu mana melalui perusahaan dagang keluarga Sepra. Namun jika permintaan terus meningkat, masalah manajemen pasti akan muncul. Duk Sepra telah mengusulkan solusi, membuat perusahaan dagang terpisah khusus untuk batu mana, yang bisa diawasi langsung oleh Kamila. Duk bahkan menawarkan untuk memperkenalkan seseorang yang terpercaya sebagai pemimpin perusahaan baru, karena tahu Kamila enggan tampil di depan. Setelah memikirkannya, Kamila memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut. Keputusan ini sebagian besar dipengaruhi oleh saran dari Derin. Pengetahuan dan wawasannya yang luas menunjukkan bahwa ini adalah langkah terbaik. Dana yang dia kembalikan pada Arsian akan menjadi modal awal untuk mendirikan perusahaan dagang. Pasti Duk Sepra akan memahami niatnya setelah menerima uang itu. Tatapan Arsian bergeser ke ruang di samping Kamila. Kenapa rasanya kau dikelilingi oleh hal-hal itu lebih dari aku? Matanya mendarat pada Zeno, hantu yang sejak tadi berdiam di dekat Kamila. Meski Arsian tidak bisa mengidentifikasi sifat hantu itu, dia bisa merasakan keberadaan anehnya dan ekspresinya masam. Ada apa dengannya? Apa dia juga bisa melihatku? Melihat? Sudah kubilang jangan mengikutiku. Kamila berdecak dan memarahi Zeno. Sejak duelnya dengan Lutfil, Zeno terus menempel di sisinya. Tidak lagi menghantui tempat latihan, tapi malah menghantui dirinya. Zeno sepertinya menunggu kesempatan lain untuk mengayunkan pedang, menatapnya seperti anak anjing yang penuh harapan. Mana mau aku melakukan itu lagi? Otot-ototnya masih belum pulih sepenuhnya, dan setiap gerakan mengirimkan rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Ada apa ini? Apa dia mengikutimu meskipun kau tidak mau? Niat membunuh halus Arsian menunjukkan bahwa dia tidak akan ragu menyingkirkan Zeno jika Kamila memberikan isyarat. Tidak perlu. Aku kenal baik dengan hantu ini. Kamila cepat-cepat menggeleng. Apa kau tidak terganggu dikelilingi hal-hal seperti itu? Tidak apa-apa, yang ini tidak masalah. Kamila dengan santai menunjuk ke lokasi Zeno. Meskipun menyebalkan, dia tidak akan membiarkannya diusir. Dia sudah melihat hantu sepanjang hidupnya. Jadi mereka tidak menakutinya. Paling buruk, mereka hanya gangguan. Ada satu masa ketika kemampuannya melihat hantu sangat menyakitkan. Dulu pernah terjadi kecelakaan besar. Kamila teringat saat berpergian untuk syuting, sebuah truk gas meledak di jalan terdekat. Yang paling parahnya adalah ada banyak bus di sekitar sana saat itu. Meskipun dia lolos tanpa cedera, jumlah korbannya sangat banyak. Tentu saja, hantu-hantu yang belum sepenuhnya menyadari kematian mereka membanjiri area tersebut. Sebuah pemandangan yang kacau balau. Jeritan ketakutan menggema dari mereka yang ditarik ke dalam jurang oleh tangan-tangan hitam. Yang lain tidak sadar mereka sudah mati, meraung dan tersandung kebingungan. Seorang anak tanpa anggota badan meratap mencari ibunya. Sementara seorang wanita dengan separuh kepala hilang berkeliaran tanpa tujuan mencari anaknya. Melihat kengerian itu, Kamila mengutuk kemampuannya untuk pertama kalinya. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah ingin kulihat lagi. Arsian dan Zeno sama-sama terdiam. Meski dia bicara santai, matanya sangat gelap, menunjukkan bahwa ini bukanlah topik untuk dibicarakan dengan ringan. Nona Kamila! Sebuah suara familiar memecah ketegangan. Itu Lila, berlari ke arahnya dengan senyum cerah. Lila berhenti saat melihat Arsian. Meskipun dia sudah menyapa dengan sopan, Arsian tidak membalas. Dia bahkan tidak menatapnya. Kamila sedikit menggeleng. Meskipun sudah beberapa kali bertemu, Arsian masih bersikap seolah-olah Lila tidak ada. Di kehidupan sebelumnya, Arsian adalah salah satu pria yang tidak bisa berhenti memikirkan Lila. Setelah kematian Duk Sepra, keberadaan Lila adalah satu-satunya hal yang bisa menenangkan Arsian saat dia mengamuk. Tidak peduli dengan ketidakpedulian Arsian, Lila tersenyum cerah saat dia menyajikan berbagai macam hidangan penutup untuk Kamila. Nona Kamila, aku bawakan favoritmu.
Meja terisi dengan kue, pie, dan biskuit. Tidak ada satupun yang mengandung apel. Seolah-olah dia entah bagaimana tahu kalau Camilla membenci apel. Makanlah, kau akan membuatku gemuk. Nona Camilla memang butuh menambah sedikit berat badan. Mantan manajernya dari kehidupan lalu pasti akan pingsan mendengar komentar seperti itu. Tapi dia bukan selebriti lagi, jadi siapa peduli? Camilla menawarkan pie pada Arsian. Aku tidak suka manisan. Ngomong kosong, kau menghabiskan semua yang kubawa terakhir kali. Itu karena kau mengemas. Tidak, bukan apa-apa. Bukan apa-apa, apa maksudnya? Dulu dia makan dengan lahap kok. Ada apa dengan harga diri yang tiba-tiba ini? Sini, bilang, apa? Aku bilang, Dia menyuapkan biskuit ke mulutnya. Apa dia benar-benar membencinya? Melihat Arsian mengunyah dengan cemberut, Camilla berkedip karena terkejut. Makanan yang dibawanya untuk Sier akhirnya habis dimakan oleh Arsian. Saat itu dia melahapnya dengan nikmat. Lalu kenapa sekarang? Koki keluarganya tidak buruk, tapi kemampuan memasak Lila juga tidak kalah luar biasa. Bahkan Perol memberinya acungan jempol. Orang aneh, sepertinya dia sangat pemilih. Saat Arsian berusaha menahan keinginan untuk memuntahkan biskuit yang sudah dia gigit, Camilla memberinya air. Dia memutuskan untuk tidak lagi menawari Arsian hidangan penutup dari Lila. Melihat reaksi Arsian, Lila hanya tersenyum aneh.